masing-masing dari personal kalian, nama lengkap, alias kalian ini apa aja dan berperan sebagai apa? Oke, Eja dulu mungkin. Mungkin dari aku duluan ya. Ya, boleh. Selamat semuanya, lahir. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza Rahman, alias nama saya sendiri yaitu Eza. Lanjut. Apa pernah rapper apa? Oh, Iya. As a rapper. Sebagai apa? saya sebagai dari distribusi musik manager. Next, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Novianur, aka Nald. Saya sebagai rapper dan juga bagian tim mixing dan mastering dan juga video maker 19 Palace. Oke. Kalau saya Adnan, kalau aka Akaya. Ya. Siap, Akaya. Akaya. Oke. Sebagai rapper sama bagai tukang suruh itu aja. Tukang joki. Tukang joki. Jomblo. Iya. Saya Iqbal, aka Balski. Saya sebagai rapper, talent, dan juga public relation, brand dealing. Beberapa orang lebih kayak humasnya lah, kayak gitu. Next, terakhir. Aku Bayu, aka Kid B ya. Saya sebagai talent aja sebenarnya. Oke, baik. Lanjut dong, kenapa sih nama kalian 19 Palace? Dan histori awalnya tuh bagaimana sih, sejak kapan berdiri, siapa pendirinya, dan mau apa sih yang membuat 19 Palace ini? Dulu deh. Langsung aja. Kalau untuk dari namanya sendiri sih sebenarnya itu kayak kita kan dulu kumpul, nggak semua sih. Pertama itu ada saya sama Deva. Deva lagi nggak bisa hadir, kebetulan lagi ada berhalangan. Jadi kita lagi ngumpul itu di suatu rumah gitu kan. Nah, rumahnya itu nomornya 19. Oke. Nomor 19 di kita umur 19 tahun. Terus kebetulan aja kayak orangnya juga 9 orang. ya kemarin dulu tuh masih 9 orang. 9 orang. Jadi kita bentuk aja 19. Terus apalagi nih satunya nih Palace, istana kayak gitu. Jadi menceritakan seolah-olah kolektif hip hop yang dimana kerajaan lah jatuhnya, Ya. kerajaan Palace gitu. Jadi nggak ada anak buah, nggak ada yang di bawahan, semuanya raja gitu. Jadi 19 raja lah jatuhnya, Palace. Terus apa aja sih aktivitas kalian mulai dari dulu sampai sekarang apa aja? Kalau 19 sendiri sih lebih seringnya akhir-akhir ini produksi lagu, kemudian MV, terakhir kita ada MV-nya Fikrai, dan lebih sering juga akhir-akhir ini manggung sih, lebih manggung-manggung festivalan, acara-acara kolektif hip hop maupun festival musik, festival kuliner yang terakhir di Gor Sigiri. Ya seperti itulah akhir-akhir ini kesibukan. Terus kalau sejak berdiri sampai saat ini kalian sudah bikin berapa lagi sih atau album? Kalau lagu total yang sudah kita publish, yang dipublish ya, ini yang dipublish ada 37 lagu dari beberapa talent-talent yang ada. Ada berapa talent? 8 kemarin. 8 talent. Dari 8 artis ada 37 lagu, kemudian 3 EP extended play. Totalnya 37 lagu yang sudah dipublish. Yang unreleased ada banyak juga, sekitar 20-an atau 10-an lagu yang unreleased yang belum dia-publish. Yang random banget sih lagunya. Yang random betul, random. Ada yang banget, kacau, ada yang salah-salah, ada yang sembarangan gitu. Tapi ada. Itu kalau dari sekian banyak lagu album yang kalian bikin ya atau EP, respon dari pendengar kalian tuh bagaimana? Macam-macam sih, bervarian sih dari responnya. Ada yang suka, ada yang masih ya banyak saran dan kritiknya gitu-gitunya, masih ada yang nggak suka juga, bahkan yang nge-hate juga ada. Jadi ya gitu sih, mulai dari respon pendengarnya. Aman aja bocor dikit ya. Aman. Terus bagaimana nih dengan konsep video klip kalian? Nah, sepanjang pengamatan kami yang berusaha bahwa konsep video klip kalian ini kan sangat out of the box ya. Betul. Kemudian bisa nggak diceritain ide awalnya bagaimana?
kemudian secara konsep maupun eksekusinya bagaimana sih kalian, dan apa kalian juga menggunakan efek-efek khusus dalam beberapa video klip kalian? Jadi kalau di 19 sendiri sih masalah video Ronald sih yang banyak megang masalah video. Mungkin Ronald bisa ceritakan gimana prosesnya. Kalau dari konsep kita itu ada ngelihat dari beberapa artis luar seperti Travis Scott, apa yang itu? Itu yang Malay. Lemonade itu? Oh, Sweetest Lemonade. Kele. Lyrical Lemonade. Sweetest Lemonade. Lemonade punya Kele. Ya. Sutradaranya tuh Cole Bennett. Oh, Nah, iya. salah satu videonya itu. Salah satu videonya yang tuh inspirasinya dari Cole Bennett juga. Jadi kebanyakan kita ngambil dari Cole Bennett dan Travis Scott kalau untuk konsep. Terus kalau konsep-konsep lainnya itu kadang-kadang tuh datang dari lapangan sendiri. ya betul. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi footage, kondisi kondisi lapangan, tempat. tempat. TKP kita syuting, gimana angle-angle yang bagus, kita bisa apa sih namanya, improve lah Iya. ibaratnya, improve gitu sih masalah konsep. Dan balik lagi kadang kalau masalah konsep kita rampungin sama-sama. Walaupun kita ada referensi dari luar, kita rampungkan juga sama-sama sama Satria juga biasanya civilian studio, civilian visual. Kita rampungkan, kemudian kita eksekusi gitu. Itu kalau kalian dalam proses pembuatan satu video klip itu makan berapa hari sih? Berapa hari? Tergantung sih. Budget dan segala macam juga ditentukan. Betul. Semuanya hitung-hitung juga semuanya. Iya, diakumulasi semua, dipertimbangkan semua. Tapi paling cepatnya kita eksekusi video MV-nya Adnan kemarin berapa hari kan? Kalau untuk syutingnya Itu sih paling cepat mungkin sehari. Sehari. Iya, Itu kemarin konsep sehari. yang simple dan yang enak aja ya, kita eksekusi tetap aja gitu dah. Dan kalau misalnya ribet kayak New Journey kemarin itu makan waktu berbulan-bulan. Karena kita itu kok bisa sampai lama begitu? lebih ke dana sih, sponsor. Lebih ke dana sponsor, kita mempertimbangkan itu karena dari konsepnya itu memakan banyak biaya sebenarnya. Jadi ya kita pertimbangkan itu juga semua dari tempat, dana, terutama dana sih. Dana Utama juga. sama jadwal per tim Jadwal. ini, perorangan ini kan per frame tuh beda footage orang-orang. Jadi kita menyesuaikan jadwal mereka masing-masing gitu. Terus kalau dari sekian banyak video klip yang kalian buat, menurut kalian yang paling oke yang mana sih? Baik secara penggarapan maupun hasil? Ini kita vote aja kali ya, perorangannya Iya. ini gimana nih? Kalau saya pribadi lebih senang yang New Journey. Bayu, Wiri juga. Man, Oke sih. MV saya sendiri sih sebenarnya. video sendiri ya. Yang bagus. Yang paling bagus dan yang paling oke banget karena konsep sendiri nih. Konsep sendiri. Betul, Bikin bikin sendiri. Dibantu sama Ronald. Rona, Kalau saya MV-nya dia. yang Yang direct. Yang direct. Kalau aku sendiri sih ya muter-muter paling New Journey sih, paling banget oke banget sih. New Journey. Oke, terus kita ke timeline selanjutnya soal bagaimana cara kalian menentukan 5 flow di bagian itu. Coba deh jawab masing-masing untuk gaya kalian itu bagaimana dalam menentukan 5 beat. Kalau dari saya sendiri masalah flow biasanya kalau saya dari beat dulu. Tapi ini kondisional lagi, kalau misalnya belum ada beat saya main BPM per ketukan, beat per menitnya itu berapa. Jadi kalau misalnya mainnya sekitar 120 BPM kayak gitu, saya pakai ketukan dulu untuk nulis lirik. Sambil nulis lirik untuk nyari flow, pakai patokan dulu ketukan. Kalau sudah ada beat yang beatnya BPM-nya sama, baru saya masukkan lirik ke dalam situ. Lebih sering seperti itu sih kalau saya, lirik dulu baru beat. Tapi beberapa orang ada yang beat dulu baru lirik karena saya kan pribadi jatuhnya fast rap. Fast rap itu rap cepat lah ibaratnya kan. Kata orang fast rap itu rada-rada sulit karena ngomongnya rada belibet gitu kan. Iya benar. Jadi ya kalau saya matengkan dulu di lirik dan syllablesnya penyebutannya dulu. Itu sih kalau saya. Berikutnya siapa yang bisa? Apa mungkin Adnan?
Adnan gimana? Adnan kalau Ya kalau misalnya kayak kita gini sih biasanya mungkin cari referensi dulu ya, mau bikin lagu kayak gimana nih. Mau bikin lagu kayak happy atau yang sedih-sedih atau sekalian yang fast rap, itu kita cari referensi dulu sih biasanya kalau saya. Kalau misalnya sudah dapet tinggal cari beatnya. Ada yang minta request ke Deva itu produser. yang buat beat request, ini kita mau bikin kayak gini bisa nggak? Kalau udah dilempar, ntar kita main kayak ketukan dulu, dengar beatnya sambil nulis, sambil kadang langsung pakai mic gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku sendiri sih ya, biasanya mood sih, mood jatuhnya di mood. Kadang-kadang tuh mood tuh, saya kan mainnya melodik tuh kan, melodik Betul, biasanya melodik. Nyanyi ya, nyanyi benar. Harus pakai mood juga, nentuin liriknya juga harus kayak gimana nih nentuinnya. Aduh, mau jatuh sad kah atau happy atau melankolik gitu kan. Saya juga tipe ritmenya melankolik itu sebenarnya. Jadi ya nentuin ritme sama beatnya tuh harus selaras sama lirik sih. Jadi kudu lihat referensi dari YouTube, dari Freebeat juga. Jadi harus tahu juga ketukannya gimana. Abdul ya. Ronald nih. Oh. Ronald nih jatuhnya lebih apa sih? Nyanyi gitu kan ya? Iya, nyanyi. Nyanyi juga. Kalau aku dari beat dulu, terus dari beat itu saya bersenandung. Iya. Kayak mencoba nyanyi kayak nana Sembarangan aja dulu. Sembarangan Yang penting dulu. dapat nada dulu kan. Yang penting dapat. Nanti kalau misalnya sudah kena, saya langsung rekam dulu apa? Samplingnya. Senandungnya, ya. Demo. Samplingnya itu. Baru nanti mixing sedikit. Baru nanti dibuatkan lirik setelah itu. Begitu. Kalau aku gimana ya? Dari keresahan dulu sih sebenarnya. Lagi resah kan, bikin lirik. Habis itu nyari beatnya. Biasanya pakai free beat yang gratisan dulu kan. Dari YouTube ya. Iya, dari YouTube. Ngetes. Soalnya produsernya lagi sibuk banget ya. Karena Jadi yang sibuk ada dulu tuh, ya. nggak bisa melempar Iya. materi dulu kan. Jadi yang ada dulu nih. Itu kalau ngomong ke kalian mainin juga sampel juga nggak sih? Iya, Oke. untuk beat ya, Ya, untuk untuk beat instrumen ada. masih pakai sampel, ada beberapa sampel. Karena kita kan harus mengusahakan orisinil, masalah copyrightnya apanya kita pertimbangkan semua. Kalau ini pernah nggak kalian buat lima gitu tapi hasilnya apa burik banget? Wah, sering sih, parah. Sering. Cukup banyak ya, cukup banyak sih. Cukup banyak. Cukup banyak sih. Banyak banget. Ya. Itu contohnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Kita follow ya. Apa deretan kalimatnya tuh apa yang dibikin? lebih kayak ke ini sih yang trouble itu suara mixing. Jadi kan suara kita kan ciri khasnya beda-beda kan ya. Kalau ini terutama nih, ini berat nih, tipe suara berat Bayu yang dimana kalau dibawain beberapa lagu untuk nyanyi dengan not yang tinggi rada nggak masuk kan. Nah, Iya. apalagi saya yang suara saya ini kan rada cempreng gimana gitu kan. Dibawain lagu-lagu yang berat justru bisa nggak masuk kayak gitu-gitu. Lebih ke suara dan flow juga. Gitu. Terus bagaimana kalau dengan tema apa saja sih yang menjadi fokus kalian secara kolektif maupun secara personal? Kalau Tema lagu. Tema lagu ya. Kebanyakan set sih. Ya, Pada banyak. umumnya set lebih kayak Umumnya keresahan paling- hidup paling masing-masing. banyak set sih. Iya, keresahan hidup masing-masing, masalah percintaan. Apalagi Bapak Ronald ini kan. Bapak Ronald ini kan percintaan ini rada juga banyak. kan kemarin banyak Banyak banget sih. history. History sekarang nih. Sekarang ada juga yang masalah keluarga. Betul. Masalah keluarga, kemudian ada masalah Adnan kemarin bikin lagu WMI masalah jati diri mungkin ya. Kehilangan, misalnya anak-anak muda kan kehilangan jati diri. Itu krisis apa lagi krisis quarter ya itu quarter life crisis. Karena bikin begitu. itulah pokoknya. Nah terus kalian pernah nggak bikin diskursus gitu untuk rapper lokal atau salah satu rapper lokal? Dis ya. Dis? Belum ya. Kalau dis sih
rapper lokal belum ada sih. Samarinda ya, Aman berarti ya. masih aman lah di Samarinda, walaupun ada sedikit pergesekan antara beberapa komunitas mungkin atau beberapa orangnya ya, tapi luar lah itu kan. Tapi kita kadang kalau bicara lirik ada beberapa kita nyenggol-nyenggol rapper luar, kadang ada rapper dari itulah sebut. Iya, sensor ya. Nama kita nggak sebut, kota aja tuh kan banyak tuh. Cuman kota doang, kota doang. Kota doang besar tuh banyak tuh. Karena sebenarnya kita ini pengen nyatuin gitu loh, kalau sebenarnya di Samarinda tuh hip hopnya nggak cuman kita aja tuh, banyak yang lain. Kita tuh lebih sebenarnya notice sih. Iya. Pengen kita menotis walaupun dengan gaya-gaya yang kayak gedis-gedis gitu. Iya, pengennya biar rame aja sih. Rame aja. Karena ya biar kelihatan lah kita ini buat karya. Sama-sama gitu. pelaku. Ya. Itu kalau menurut kalian kalau ada yang ngedis nih, bikin lagu dis gitu, itu kira-kira apa sih konsekuensinya? Apakah dikucilkan di komunitas gitu atau Enggak juga Enggak sih. sih, Enggak sebenarnya. juga. Paling kayaknya nama nggak sih ya? Ya paling tahu sama orang-orang luar aja. Iya, mentang-mentang kan yang orang yang di situ ada kali ya. Iya, lebih kayak Dimusuhin. Enggak dimusuhin malah dibicarain. Enggak juga sih, enggak sejauh itu juga. Nggak Pak. jauh sih. Ya, cuman marketingnya lah di situ jatuhnya. Garis besarnya di marketing sih. Kalau ketemu juga masih Masya Allah. ya, Aman aja. Karena belakang emang aja. kulturnya paling. sih sebenarnya. Kulturnya lebih ke kulturnya begitu. Kayak gitu aja sih. Nah, terus kita masuk ke segmen yang keempat, bicara mengenai hip hop. Di Samarinda kan kita tahu termasuk musik yang paling awam. Betul, setuju. Apalagi kalau kita bicara secara kulturnya. Kalau dengan ini, bagaimana tanggapan dari apa kalian? Kalau dari 19 sendiri ya, kita kan tahu sendiri nih, hip hop di Samarinda ini masih awam dan pendengarnya juga masih belum sebanyak itu. Benar. Tapi dari movementnya kita, pergerakan kita untuk ngembangin lagi gimana caranya orang-orang tahu hip hop ini, ya lebih ke memperkenalkan lagu-lagu hip hop ini nih dengan cara kita sendiri sih, dengan cara-cara fresh, terutama dari segi visual. Dari segi visual yang gimana orang kan kalau dengar lagu tok, terutama hip hop itu kan masih beberapa ada yang masih belum nerima. Jadi kita matengkan di visual, biar gimana caranya orang bisa nikmatin dari segi visual juga gitu nah, dan tertarik dengan hip hop lebih luas gitu nah. Gitu sih. Kalau mau gimana? Karena udah sama aja, hidup. Siapa tahu ada mungkin masalah-masalah hip hop di sana. Iya sih sebenarnya ya kurang lebihnya garis besarnya sih seperti itu. Cuman kalau misalnya kayak diulik-ulik lagi, mungkin kita pengen bawa apa sih suasana di luar dari Samarinda ya, mungkin kayak yang lagi kita ikutin sebenarnya lebih di Malaysia. Ya, Malaysia betul. itu kan Setuju. kebanyakan dia itu ya ritmanya tuh masuk semua lah, dari kalangan mungkin sih, muda, tua itu masih bisa dinikmatin lagunya. Nah kita mau coba bawa ke sini, siapa tahu mungkin bisa diterima. Tapi kita juga sambil belajar. Iya. Betul. Oke, soal salah satu rekan kalian yang wafat kemarin, Fikrai. bisa nggak menceritakan tentang sosok beliau, apa saja yang telah beliau lakukan untuk kolektif kalian, bagaimana juga peran beliau itu terhadap komunitas. Ini mungkin perorangan aja kan Perorangan ya, bisa. masalah Fikra ini. Iya. Kalau dari saya sendiri, ini saya mewakili dari 19 juga. Fikra itu sebenarnya di 19 jatuhnya sebagai leader di grup 19 ini, terutama pekerjaan utamanya dia selain mengatur bagaimana caranya dia mempersatukan kita. Walaupun kita beberapa kali sering berbeda pendapat di dalam tim, dia yang sering nyatukan kita. Dan kalau bisa dibilang dewasa, dia yang paling dewasa di antara kita. Benar. As a leader, as a kepemimpinan dia jauh lebih baik gitu lah. Benar. Dan juga kalau dibilang berkesan, jauh lebih berkesan si Fikrai di 19, karena kalau dibilang dari awal 19 berdiri, Fikrai itu udah yang kayak gempur banget nyupport bubuannya, mulai dari segi finansial, keuangan, kemudian dari segi support
emosionalnya dan lain-lain. Lebih banyak di Fikrai sih memang gimana caranya kita bisa kerja untuk menghasilkan karya. Mungkin dari yang lain, Adnan? Ini sih kalau lebih berkesannya kan karena dia pembawaannya lebih dewasa ya. Kalau untuk kita yang grup masih umur segini kan masih labil-labilnya tuh. Betul. Jadi bagaimana caranya si almarhum ini menyatukan kita tuh ya kayak gitu. Lebih berkesannya di situ di saya. Terus dia ngajarin kayak gimana buat lagu yang lebih easy listening, terus ngajak kita untuk ngebuat suatu project kayak gitu-gitu sih, dan semangatnya sih yang lebih berasa. Ya, benar. Semangatnya itu besar banget, bisa ngalir ke semua tim yang lagi males ya, jadi ikut mood juga. Nah, kalau dari saya kayak gitu sih. Kalau berkesannya di saya, Fikrai sering-sering support saya. Terus saya kan orangnya nih cukup malu dan tidak percaya diri kalau di atas panggung. Setiap di bawah panggung tuh Fikra itu sering semangatin saya, support, bilang suara saya bagus karena kamu nggak ada salahnya sama sekali di hari ini dan sebagainya. Dia yang selalu support saya seperti itu, jadi berkesan betul buat saya. Fikra ya, legend sih di 19 sudah. Legend. Leader, friend, sahabat juga, Bapak juga. Bapak 19 kalau saya Bapak 19 yang Fikra ya itu. pokoknya tuh Fikra itu dari segi grup 19 tuh bisa dibilang dia ada segalanya dari kami, Sosok yang penting. sosok yang penting banget ya. banget. Fikra ya. Saya kan yang paling muda di sini ya. Ya, 2004, yang lain 2005 semua. Bener lagi. Fikra juga yang paling tua ya. Ya Fikra yang paling tua, benar. Tua. Paling tua, paling tua. Gimana ya, dia tuh orang suportif ya. Apalagi kalau sebelum manggung. Saya kan baru-baru juga kan, belum manggung. Yang lain udah beberapa kali. Tahun lalu saya baru sekali. ya benar. Masih dia mau panggung banget kan. Iya. Betul. Ya, ada yang Fikra ya dimangatin lah dia. Semangat banget sih dia. Itu dari sekian banyak lagu yang ada dibuat, lagu mana saja yang ada yang terlibat dengan nama Fikra? Yang rame-rame. Yang rame-rame paling sering sih, yang Seringnya rame-rame sih yang ada MV. Ini terakhir kemarin ini kita ada Oh, iya. ngeluarin EP Benar-benar. Extended Play-nya Fikrai, ada 4 lagu yang baru kita keluarkan, baru 4, masih ada 3 lagi kita eksekusi masalah mixing vokalnya dan mixing masteringnya, balancingnya dan lain-lain. Dan lagu itu tuh lagu terakhir ini lebih kayak kita mempersembahkan sebagai persembahan terakhir aja sih untuk Fikrai, karena sebelum dia meninggal dia memang ada bikin lagu 4 itu sebelum dia meninggal, lagu terakhirnya dia yang belum kita publish. Jadi ya mungkin ditunggu aja teman-teman kali ya lagu-lagunya yang 3 ini. Yang 1 sudah ada di YouTube dan itu ada videonya dari kita. Tribute to Fikrai. Tribute to Fikra in memoriam. Waktu hari-hari terakhir dari almarhum itu bagaimana masing-masing antara kalian? Kapan terakhir kali? Kalau saya terakhir ketemu masalah studio sih kemarin. Jadi studio tuh lagi dibangun, lagi renov kemarin tuh dia Awap Saranis itu. Jadi kemarin saya ketemu itu dia ngasih ambal warna ungu. Warna ungu katanya Simpan tuh. Iya, sumbangan terakhirnya beliau tuh. Benar-benar. Ambal itu katanya nggak kepake di rumah, katanya silahkan kalian pakai aja. Kemudian saya ketemu di kemarin tuh di mana ya kemarin? Di salah satu coffee shop lah. Bilang ketemu, sempat ngobrol, dan terakhir saya ketemu sih sehat-sehat aja, aman-aman aja. Bahkan dia lagi lahap-lahapnya tuh makan, karena orang Fikra ini kan hobi banget makan tuh ya kan. Iya benar. Makan tuh porsi kita 1, dia porsinya 2. Beda sendiri. Beda sendiri itu Fikra makan. Yang satu piring dia 2 Iya, piring. Dia 1 gelas, dia 2 gelas. Kadang 3 dia gelas ya. Gitu sih, kemarin saya masih kesan terakhirnya ya itu pertemuan terakhirnya saya dengan dia di coffee shop. Yang lain? Terakhir ya.
Saya juga sebagai masih anak kuliahan kan, beliau juga masih anak kuliahan juga. Kemarin tuh kebetulan waktu pas ke jalan skripsi itu saya sempat ketemu juga di nggak tahu tempat kopi apa gitu. Mungkin dia lagi nge-post di Penadaran kan, saya masih di ngejar seminar proposal. Jadi itu ya gokil sih. Sama-sama berjuang. Oke, pertanyaan yang terakhir semuanya. Setelah semua ya dari awal sampai sekarang, nanti rencana ke depan apa sih dari masing-masing kalian maupun secara kolektif apa Secara nanti kolektif. rencana kalian ke depan? Kalau dari saya bicara secara komunitas aja, tim aja dulu ya. Iya. Dari saya. 19 sih pengennya dibawa lebih ke tahap yang lebih serius sih maunya. As a label group, sebenarnya label musik yang dimana kita yang mewadahi pelaku-pelaku musik terutama di bidang hip hop agar lebih bisa berkembang di kota kita sendiri, terutama di Samarinda. Karena di luar kan kayak di Balikpapan contohnya atau di Jakarta, dari Jawa sana mereka banyak banget pelaku-pelaku musik yang udah ada wadahnya, terutama untuk hip hop. Lebih dari wadahnya ini mulai dari studio, mulai dari event, mulai dari peminatnya, masanya mereka tuh Masa mereka. udah kebentuk banget di luar sana, udah kebentuk banget. Dan ya itu sih kalau dari saya pribadi dan tim pengen ngebawa 19 sejauh itu dulu. Ngebentuk masa dan fasilitasnya itu nah yang pengen kita kembangkan lebih mateng. Mungkin yang lain Sih kayak pengen ini juga sih sebenarnya apa lagu-lagunya tuh lebih didengar dan untuk pendengar juga lebih luas untuk kedepannya dan easy listening dan itu juga sebenarnya tujuan kita supaya kita tuh juga bisa bikin lagu yang emang cocok buat didengar kalangannya banyak lah. Betul. Nggak cuman orang yang suka hip hop, Iya. yang lain juga juga suka. suka. Benar. Karena pandangan orang untuk hip hop tuh kadang yang rap banget kan. Nah kemarin kita juga buat itu banyak yang emang nggak rap full juga sih sebenarnya, yang kayak ada flow-nya yang bisa didengar lah. Coba kita coba terus dan mungkin nanti bakal banyak sih nih lagu-lagu kedepannya nih. Semoga itu bisa didengar lah, lebih easy listening gitu sih. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Tepuk tangan dulu semua. Oke. What's up everyone, we are 19 Guys. Tongkrongin terus and so speak up di channel YouTube Nusa 1 Official dan jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya ya. See ya.